Selamat jumpa saudara-saudara dengan saya Romo Antonius Satbudianto. Saya tentu saja bergembira pada kesempatan 100 tahun misi kongregasi misi ini di Indonesia, khususnya di Keuskupan Surabaya. Ada begitu banyak kegiatan. Nah, salah satu kegiatan itu adalah jalan sehat, ya. Pertama itu diadakan di Kediri ke Posarang 10 km, kemudian di Malang, ya di Malang mungkin hanya sekitar 2 km di Semenari Tinggi CM, dan tanggal 19 Juli di Surabaya. Semua jalan sehat itu saya gembira karena ada begitu banyak partisipasi umat, ribuan, ya. Nah, saya ingin memaknai bahwa ini semua bukan untuk kampanye CM, tapi kampanye gereja, ya. Gereja di Keuskupan Surabaya ini yang ya sudah berusia 100 tahun. Tentu sebelumnya itu sudah ada gereja, tetapi sungguh-sungguh resmi yang dibangun oleh Gereja Katolik dari dalam hari ini Tata Suci itu dimulai tahun 1923. Nah, apa yang bisa kita maknai dari 100 tahun misi, ya, kongregasi misi di Surabaya ini? Menurut saya itu erat sekali kaitannya dengan perenungan Paus Fransiskus mengenai gereja sinodal, ya. Sinode para uskup kali ini, ya, Paus Fransiskus ingin benar-benar melibatkan umat, ya, bukan hanya dari para uskup. Karena itu diberi waktu cukup panjang untuk persiapannya. Nah, persiapan itu supaya sungguh-sungguh suara itu dari akar rumput, dari umat yang paling bawah pun didengarkan. Nah, bagi saya event jalan sehat dengan ribuan umat yang ikut itu juga kampanye untuk menyadarkan kembali umat akan partisipasi mereka membangun gereja, ya. Kalau Keuskupan Surabaya ini sekarang umatnya begitu besar dan terutama bersemangat untuk ambil bagian, itu semua ya adalah buah-buah misi, ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, event-event itu menyadarkan kita semua bahwa gereja ini adalah partisipasi umat. Dan Keuskupan Surabaya ini menonjol dalam hal ini. Umatnya itu mau terlibat, tidak hanya menonton. Event-event jalan sehat ini juga penyelenggaranya, panitianya adalah umat, ya. Mereka yang menggerakkan. Jadi umat di Keuskupan Surabaya ini tidak hanya puas menonton, tetapi mereka ambil bagian. Bagi saya, kesuksesan itu bukan berapa banyak umat yang bisa kita layani, tapi berapa umat yang bersedia terlibat ikut melayani. Nah, ya memang event-event itu tentu saja suatu tanda yang masih harus terus diwujudkan. Perwujudannya apa? Perwujudannya adalah yang melanjutkan misi gereja. Kalau kita membaca, ya, terutama dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa gereja awal itu bertumbuh karena partisipasi umat. Para rasul memang mewartakan ke sana kemari, tetapi khususnya terutama Rasul Paulus itu menonjol, dia mendirikan gereja di mana-mana. Maksudnya mendirikan gereja itu bukan gedungnya, tapi umatnya. Maka kita mengenal
surat-surat Paulus itu adalah surat-surat kepada gereja. Ada beberapa surat-surat personal, Titus dan Timotius, tapi itu juga adalah Paulus menulis itu juga mereka sebagai penatua gereja yang menggerakkan gereja. Maka poin pertama itu partisipasi dan peranan umat. Poin yang kedua adalah soal misi, ya. Dan di gereja awali kita melihat bagaimana gereja-gereja yang didirikan oleh Paulus itu menghasilkan pribadi-pribadi yang juga mau melanjutkan misi ini, ya. Timotius, Titus, ada Apolos, ada Dionisius, ada cukup banyak umat yang kemudian melanjutkan, bahkan juga perempuan, Priscilla dan Aquila, ya. Luar biasa kalau kita melihat bagaimana ketika Apolos muncul. Apolos ini orang yang sangat luar biasa pandai. Priscilla dan Aquila yang lebih senior itu memanggil Apolos untuk berdialog dan kemudian memberi peneguhan, memberi masukan kepada Apolos. Priscilla dan Aquila adalah kaum perempuan yang seringkali tidak dipandang dalam gereja, terutama waktu itu, tetapi nyata sumbangan mereka, sehingga Apolos juga lebih bersemangat, tapi juga keyakinannya itu lebih berisi, ya, karena Priscilla dan Aquila itu memberi masukan kepada Apolos berdasarkan pengalaman-pengalaman imannya. Nah, saya berharap bahwa event 100 tahun misi JM di Keuskupan Surabaya ini, saya ingin mengajak seluruh gereja, seluruh umat, karena bagi saya ini bukan soal CM. CM itu hanya utusan, utusan Tuhan, misionaris Tuhan. Tapi sasarannya itu tetap adalah gereja. Maka saya berharap bahwa gereja di Keuskupan Surabaya ini misinya terus berkobar. Misi untuk membuat gereja Keuskupan Surabaya ini semakin hidup, semakin berkembang, ya, berkembang dalam kuantitas jumlah umat maupun kualitas mutunya. Nah, salah satu saya kira tanda bahwa mutunya itu berkembang adalah dukungan juga kepada misi, bukan hanya di Keuskupan Surabaya tapi di tempat-tempat lain, ya. Nah, memang dalam hal ini kami kongregasi misi, pada kodratnya memang kami ini untuk misi, ya. Dan dalam beberapa dialog dengan Monsignor Sutikno, Uskup Surabaya, dia juga sangat menyadari itu, maka dia juga sangat mendukung misi, kongregasi misi ini, yang sekarang sudah tersebar baik ke seluruh Nusantara maupun dunia. Dengan ambil bagian entah dalam bentuk doa, dalam bentuk dukungan, atau mungkin kadang-kadang mungkin ada misionaris awam, ataupun tentu dana, kita semua ambil bagian dalam misi Tuhan yang sama untuk memperluas kerajaannya, supaya di atas bumi ini, bukan hanya di bumi Nusantara, tapi di seluruh dunia, kita berusaha mewujudkan kerajaan Allah di atas bumi seperti di dalam surga. Selamat merayakan misi Gereja Keuskupan Surabaya. Selamat berpartisipasi, mendukung, dan semakin bersemangat dalam iman kita, dalam misi Tuhan bagi kita. Amin.